Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarkana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita masuk pada pembahasan masalah yang ke-11 dan ke-12, yaitu berkenaan dengan i'timaduhum 'alal qiyasil fasidi wa inkaril qiyasis sahih. Mereka mengambil kias atau analogi yang salah dan membuang kias yang benar, di mana ini termasuk dari kebiasaan jahiliyah. Kias ini ada dalam termasuk dari hukum syariat Islam. Masdar, sumber hukum ini diantaranya kias. Nanti akan kita jelaskan. Permasalahan yang ke-11 dan ke-12 diantara kebiasaan jahiliyah, yaitu orang-orang musyrikin terdahulu, mereka biasa mengkiaskan, menganalogikan kias yang salah dijadikan hujah oleh mereka, dijadikan hujah dalil oleh mereka, dan mereka membuang kias yang benar. Jadi seakan-akan itu mereka benar di atas yang hak, di atas kebenaran. Padahal apa? Padahal mereka ini salah, karena mereka pengambilan, cara mengambil kiasnya ini tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Taib. Barakallahu fikum. Di mana jelaskan al-istidlalu bil qiyasil fasid. Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membuka pembahasan bab yang ke-11 dan yang ke-12 dengan mengatakan kebiasaan jahiliyah, mereka beristidlal, berdalil dengan analogi yang salah atau analogi yang rusak, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka
Allah abadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-10, di mana Allah tegaskan mereka mengatakan orang-orang musyrikin ya, dengan mengkiaskan bahwasannya Nabi Nuh ini manusia sama seperti kami, kata mereka. Ya, para nabi itu dikatakan sama seperti kami manusia. Jadi kami tidak ingin punya nabi dari kalangan manusia. Jadi mereka ingin punya nabi dan rasul dari para malaikat. Jadi dikiaskan oleh mereka. Allah berfirman, in antum illa basyarum misluna. Kalian tidaklah sama. Jadi kalian itu hanyalah manusia seperti kami. Ini dikiaskan oleh mereka. Jadi kami ini nggak mau punya nabi dan rasul ini sama kayak kami. Makan, minum, nikah, kemudian bahagia, sedih. Tapi kami ingin punya seorang nabi dan rasul ini dari kalangan para malaikat. Jadi dianalogikan oleh mereka ini dengan analogi yang salah. Karena kalau menurut mereka, kalau nabi dan rasul saja itu sama seperti kami, maka apa bedanya? Gak ada bedanya. Ini kata mereka. Antum paham di sini maksudnya ya? Jadi mereka mengkiaskan, menganalogikan bahwasannya keinginan yang mereka inginkan itu nabi dan rasul utusan Allah itu dari para malaikat yang berbeda dengan mereka. Nah, jadi dikiaskan nabi itu harus dari golongan malaikat, bukan dari manusia. Dikiaskan oleh mereka. Ya. Maka mereka menjadikan satu kaidah, yaitu inkarul qiyasis sahih. Mereka mengingkari kias yang sahih. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu wa adamu fahmil jami'i al fariq, dan menggabungkan apa yang mereka fahami dengan yang sebelumnya. Maka disimpulkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi dengan mengatakan adamu fahmil jami'i wal fariq, tidak adanya pemahaman tentang kompromi masalah atau pengumpulan masalah atau penggabungan masalah, dan tidak adanya pemahaman tentang perbedaan masalah. Itu titik poin mereka. Jadi mereka tidak bisa menggabungkan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, dan mereka tidak bisa membedakan antara masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Contohnya apa tadi? Mereka menginginkan nabi dan rasul ini dari kalangan para malaikat. Mereka ingin gabungkan semua, digabungkan oleh mereka masalah-masalah yang terjadi. Karena kalau menurut mereka, kalau nabi dan rasul itu diturunkan oleh Allah dari bentuk serupa dengan manusia, ini nggak ada bedanya, kata mereka. Ada syahwatnya, hawa nafsunya, kemudian nikah dan sebagainya, bodoh, pintar dan yang lainnya, ini digabungkan masalahnya. Jadi mereka nggak paham tentang menggabungkan masalah, dan mereka tidak paham perbedaan masalah. Jadi yang Allah utus para nabi dan rasul ini bukan sembarangan, paham nggak? Jadi bukan sembarangan manusia. Para nabi dan rasul yang Allah utus di bumi ini adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang suci yang Allah jaga itu. Jadi mereka tidak bisa tidak paham perbedaan masalah yang terjadi pada mereka. Ini pembahasan masalah usul ya. Emang agak sedikit ruwet dalam bahasa kita. Jangankan antum, kita saja para pelajar ya, waktu di Libya itu pembahasan usul fikih itu pembahasan yang paling tidak disukai oleh mahasiswa. Kalau di antum mungkin ilmu matematika kali ya. Ya seperti itu. Karena ada kaidah-kaidah yang harus butuh dengan ini, analogi. Jadi ininya yang main kita, dianalogikan kayak tadi. Antum paham nggak? Jadi di mana orang-orang musyrikin ini mereka menolak untuk mengumpulkan masalah yang benar. Jadi mereka dikumpulkan sama mereka di masalahnya itu, setiap masalah dikumpulkan oleh mereka semuanya.
satu-satu dikumpulkan mereka. Tapi ketika mereka mengumpulkan masalahnya ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, contohnya Allah mengutus nabi dan rasul dari manusia. Jadi mereka itu nggak mau. Manusia itu apa kata mereka? Makan, minum, nikah, punya syahwat. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ya kan? Ada yang rajin, ada yang malas dan sebagainya dikumpulkan oleh mereka permasalahannya. Tapi mereka tidak paham bagaimana cara mengumpulkan masalah. Dan mereka juga tidak paham antara perbedaan masalah. Tentunya Allah mengutus nabi dan rasul ini bukan sembarangan orang. Jadi bukan yang Allah utus itu bukan seorang nabi yang majzub bahasa kita. Seorang nabi yang bahlul bahasanya ya. Seorang nabi yang tidak bisa apa-apa atau seorang nabi yang gila, enggak. Yang Allah utus itu seorang nabi dan rasul yang mulia, yang lebih daripada manusia biasa. Itu mereka tidak paham tentang perbedaan antara masalah yang dihadapi oleh mereka. Taib, ya. Ala kulli hal, insyaallah nanti antum paham insyaallah ya. Sedikit demi sedikit. Taib, kita masuk pada pembahasan. Antum perhatikan di sini. Makanya saya bilang sama antum, pembahasan ke-11 dan ke-12 ini butuh sedikit pemahaman karena ini berkenaan dengan kaidah usul. Taib ya. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan pembahasan bab yang kita bahas pada sore hari ini, beliau mengatakan wal qiyasu indal usuliyin nau'an, qiyas atau bahasa kita analogi menurut para ulama ahli usul. Pernah dengar enggak tuh ulama ahli usul? Kalau ahli fikih kan pernah ya? Ya kan? Kalau ulama ahli fikih itu mereka mengambil istinbat dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau usul ini mengeluarkan ya dalil yang dijadikan oleh para ulama ahli fikih untuk dihukumi suatu hukum. Itu usul. Ya. Istikhraju ahkami syar'iyyah al-asliyah wal far'iyyah. Jadi mengeluarkan hukum dalil yang asli dan far', yang cabang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dihukumi oleh para ulama ahli fikih. Contohnya seperti sholat, ya hukumnya wajib, ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dihukumi oleh para ulama ahli fikih. Tapi yang mengeluarkan, menjadikan hukum sholat itu menjadi wajib sebelumnya adalah para ulama ahli usul. Makanya yang pertama kali yang membuat risalah kitab tentang pembahasan masalah usul adalah siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, pembahasan masalah usul fikih. Baik. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan qiyas menurut para ulama ahli usul ada dua. Yang pertama adalah qiyasu illatin, qiyas karena sebab. Qiyas karena sebab. Atau bahasa kita analogi karena sebab. Wa huwa, antum perhatikan, yang dimaksud dengan qiyasu illah, qiyas karena sebab adalah apa? Ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma, yaitu menganalogikan atau mengkiaskan hukum yang cabang kepada hukum yang pokok. Sampai sini paham enggak? Paham tidak? Ini kias sebab. Jadi oleh para ulama usul, bagaimana mereka menghukumi suatu hukum, jadi sama mereka dianalogikan dulu, dikiaskan dulu, yang cabang diambil kepada yang pokok, dicari dulu yang cabang, kemudian dijadikan hujah untuk dihukumi dengan hukum yang pokok di sini. Taib. Yaitu apa? Li jami'in bainahuma, dalam sebuah hukum
karena kesamaan keduanya. Jadi hukumnya ini sama sebenarnya, hukum yang cabang dengan hukum yang pokok ini hukumnya sama. Apa contohnya? Contohnya apa? Antum kira-kira pernah nggak menemukan haramnya narkoba? Pernah nggak? Nggak pernah tuh, nggak bakal pernah nemukan antum. Ganja, ya, kemudian putau, kemudian apa lagi? Sabu-sabu, nggak pernah antum temukan di Al-Quran, tidak pernah, ya kan? Tapi diambil oleh mereka apa? Hukum yang cabang dimasukkan kepada hukum yang asal. Hukum yang asal apa? Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr, ya. Kemudian kullu khamrin haramun, dan setiap yang khamr adalah haram. Maka dimasukkan, dianalogikan oleh para ulama, putau, sabu, kemudian ngisep lem ibon yang memabukkan itu jadikan haram sama dengan khamr hukumnya. Cabang dimasukkan kepada hukum yang asal, itu dikatakan sebagai apa? Qiyas illatin, qiyas karena sebab. Faham gak antum? Kenapa Allah haramkan putau? Kenapa Allah haramkan apa tadi? Sabu, ya, yang sedang marak di orang-orang pekerja itu kan ya. Jadi semakin mereka giat bekerja, semakin mereka kuat ini dengan apa? Menggunakan sabu mereka. Kenapa Allah haramkan sabu? Sebabnya apa Allah haramkan sabu? Kenapa? Karena memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Dan sama seperti apa? Sama seperti apa hukum? Khamr, tadi kan sudah kita jelaskan, qiyas illah yaitu memasukkan hukum yang cabang kepada hukum yang pokok asli asalnya, karena memiliki apa? Kemiripan di antara keduanya. Masuk gak? Paham gak? Paham ya, insya Allah ya. Jadi nanti antum bisa antum jabarkan lagi, luaskan lagi masalahnya. Jadi antum bisa lihat masalah-masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin dengan penjelasan yang kita jelaskan ini. Ya, qiyas sebab ini yang pertama. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi, maka jika hilang syarat dari salah satu syarat qiyas illah atau qiyas sebab, fahuwa qiyasun fasidun, maka dia berubah menjadi qiyas yang fasid. Qiyas yang fasid. Contohnya apa? Mohon maaf, kira-kira ada nggak orang nyumbo ketek itu mabuk? Ada. Mungkin dia nggak pernah mandi berhari-hari, ya kan? Antum hukumi dia haram bawa ketek? Kan enggak kan? Paham kan antum? Karena ada sebab syaratnya hilang di antara syarat-syarat qiyas illah yang menyebabkan bau ketek itu menjadi haram, enggak ada. Jadi batal qiyasnya. Qiyasnya menjadi qiyas fasid, qiyas yang rusak. Taib, barakallahu. Antum paham gak ini? Mudah-mudahan paham insyaallah ya. Anda lihat wajah-wajahnya ini, aduh, Anda berusaha memahami ini Ustaz. Taib ya. Insyaallah ya. Jadi tidak setiap yang dikira kita ini menurut si fulan ini memabukkan. Ustaz, nyumbo ketek istri Anda bau banget Ustaz, Anda pengen muntah misalnya, sampai Anda mabuk misalnya. Kira-kira ini masuk gak ke dalam pembahasan qiyas illah di sini? Jadi haram. Ini contoh doang ya, contoh gambaran doang. Jadi ada yang bermudah-mudahan dalam masalah qiyas ini.
Jadi sama dia dianalogikan, dikiaskan. Jadi setiap permasalahan dikiaskan oleh mereka. Gampangnya aja gini. Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi, ya, kata mereka zaman Rasul tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Zamannya para tabi'in tidak ada. Zamannya para tabi'ut tabi'in tidak ada. Kemudian dikiaskan oleh mereka apa? Apa analogi mereka? Dikiaskan yaitu dengan kisah terjadinya Abu Lahab yang membebaskan budaknya bernama siapa? Suwaibah. Faham gak antum? Jadi Abu Lahab kata mereka, ini ada Sahih Bukhari. Kata mereka ini Abu Lahab ini ketika mendengar berita keponakannya lahir Muhammad bin Abdullah ini, karena mendengar berita ini langsung Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab, ya. Maka ketika itu khobar mimpi. Setelah Abu Lahab meninggal, kemudian salah seorang sahabat pernah mengkisahkan bahwasannya Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah karena membebaskan Suwaibah yang yang memberikan ibu persusuan, ya, bahasa kita, ya. Nah, karena sebab membebaskan Suwaibah di sini, maka Allah ringankan azabnya di akhirat pada hari Senin. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Maka dikiaskan oleh mereka, orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, Abu Lahab saja yang membebaskan seorang musyrik, membebaskan Suwaibah yang menyusui Rasul, itu diperingan azabnya. Maka bagaimana dengan kami seorang muslim yang setiap tahunnya merayakan Maulid Nabi, maka lebih utama lagi mendapatkan pahala. Ini kias gak? Menurut kias gak ini? Analogi kan? Nah, tapi analoginya mereka salah. Itu yang dikatakan kias fasid, kias yang rusak, kias yang salah. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadhihi mas'alatun khatirah, dan masalah ini permasalahan yang sangat berbahaya sekali kata Syekh. Karena kalau orang yang ngeminter, bahasa kita, ya, ngeminterin orang itu dengan mudah dia mengotak-ngatik hukum. Yasinan jadi halal, kemudian maulidan jadi halal, kemudian tawasul jadi halal dengan mengambil dalil dari Al-Quran, dikiaskan oleh mereka. Taib. Wa yaqulu Ibnu Qayyim, maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya, aksaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan sesatnya manusia itu karena sebab salah dalam kias. Ini kebanyakan manusia dalam sesat mereka. Jadi mereka itu salah dalam menganalogikan, mengkiaskan suatu masalah pada permasalahan Islam. Itu sebabnya rusaknya mereka dalam masalah agama Islam. Contohnya tahlilan, itu contoh yang sangat konkret bagi kita. Mereka mengambil dalil dari Al-Quran. Dalilnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayit diantara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kan talqinnya itu setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati kan? Tapi kenapa mereka membuatnya itu setelah mati? Karena dikiaskan oleh mereka. Seperti itu. Ya, dikiaskan oleh mereka. Maka dikatakan kias fasid, kias yang rusak. Wa awwalu, kata Syekh,
man marasal qiyas al fasid iblis, dan yang pertama kali yang melestarikan atau yang mengajarkan kias yang rusak siapa di sini? Iblis pertama kali. Antum perhatikan kiasnya iblis ini. Anak kasih contoh di sini dijelaskan oleh Syekh bagaimana iblis mengkiaskan dengan kias yang salah. Nanti antum bisa gambarkan. Ini pertama kali kata Syekh. Lamma amarallahu al-iblisa bisujud, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada siapa di sini? Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-12. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah berfirman, qala ana khairum minhu, maka iblis berkata kepada Allah ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud, apa kata iblis? Aku lebih mulia daripada dia. Siapa di sini? Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari apa? Api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Antum perhatikan di sini bagaimana iblis mengkiaskan kias yang rusak. Yaz'um anna nar khairum minat tin, maka iblis menyangka, mengkiaskan, menganalogikan bahwasannya neraka api ini lebih baik daripada tanah. Jadi kias iblis ini mengatakan, bukankah api lebih mulia ya Allah daripada tanah? Api adalah sesuatu yang membanggakan bagi kami menurut iblis, sesuatu yang membuat orang terhormat, bisa menghangatkan, bisa membuat badan yang tadinya dingin menjadi sehat dan sebagainya. Ini kiasnya iblis. Ya, dianalogikan oleh iblis. Kenapa ya Allah engkau memerintahkan aku untuk sujud kepada Adam? Bukankah Adam diciptakan dari tanah, aku dari api? Maka apa? Kata iblis, fayakunu huwa khairan min Adam. Maka dia merasa apa? Lebih mulia daripada Adam. Fahadza qiyasun fasid. Maka ini dikatakan sebagai kias yang fasid. Kenapa kata Syekh? Bantahan dari Syekh. Li'annan nar, kata Syekh, laisat khairan minat tin. Api itu tidak lebih baik daripada tanah, kata Syekh. Kenapa? Balitinu khairum minan nar. Bahkan tanah itu lebih mulia daripada api. Kenapa? Li'annan nar muhriqatun wa matlafatun lil asya. Api itu membakar. Dan api ini sifatnya apa? Memusnahkan sesuatu. Ya kan? Kira-kira mungkin nggak ada api dibiarkan besar terus tidak membakar atau memusnahkan? Ada nggak api yang kayak gitu kira-kira? Karena sifat asal dasar api itu apa? Membakar, kemudian apa? Memusnahkan sesuatu yang dekat padanya. Itu sifat dasar api. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan tanah, kata Syekh. Fahuwa yunbitul asya wal budur. Tanah itu sifat asal dasarnya itu apa? Menumbuhkan sesuatu dan menumbuhkan biji-bijian. Itu sifat dasar tanah. Makanya kalau ada orang yang suka maksiat, pelaku maksiat, atau orang yang suka nggak pernah sholat, mungkin bisa jadi dia ketika Allah ciptakan, ya mungkin dari tanah apa? Sengketa mungkin ya. Nggak pernah sholat, tapi saya nggak pernah sholat nih, sama kayak Fir'aun. Islam doang, KTP doang dia. Bisa jadi itu kan? Ya, kalau antum mungkin apa? Tanah yang bagus mungkin ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini cuma candaan doang ya. Agak bener ini kegander ya. Tip, barakallahu fikum ya. Jadi sifat dasar tanah ini lebih baik daripada api. Karena asal dasar tanah ini bagaimana? Menumbuhkan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Antum tanam misalnya jagung, padi, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan sebagainya, maka akan tumbuh menjadi apa? Indah kan? Karena sebab apa? Sebab Allah jadikan tanah ini sebagai apa? Sesuatu yang
lebih berharga dari api. Maka yang dikiaskan oleh iblis ini kiasnya benar apa enggak? Salah. Jadi iblis mengkiaskan, loh kok Allah kenapa merintahkan aku sujud kepada Adam? Bukankah aku lebih mulia daripada Adam? Ini kiasnya iblis. Bukankah api lebih bagus daripada tanah? Bukankah api itu lebih agung daripada tanah? Bukankah api itu lebih mulia daripada tanah? Ini kiasnya siapa? Iblis. Maka Allah bantah dengan mengatakan, ya, bahwasannya di mana Allah perintahkan Adam untuk supaya iblis bersujud kepada Adam alaihissalam. Barakallahu fikum. Falau dhahabna ilal qiyas, maka kalau sekiranya kita membicarakan permasalahan kias, laqulna at-tinu khairu minan nar, maka kita akan sepakat mengatakan tanah lebih baik daripada api. Ini sudah terbukti. Karena nggak akan mungkin itu api kalau misalkan dia membakar besar, kecuali sifat asal dasarnya itu apa? Memusnahkan itu api itu, akan membakar semua yang ada padanya. Taib, barakallahu fikum. Ma'al anal i'timada laisa huwa 'alal qiyas, meskipun tidak bersandar kepada kias. Contohnya, kita ngomong enggak usah pakai kias-kiasan deh. Kira-kira kalau menurut akal antum yang Allah berikan akal sehat, lebih bagus mana, tanah atau api? Kira-kira antum lebih butuh tanah apa api? Kira-kira dua-duanya Ustaz. Waduh, bingung mana jawabnya ya. Ini antum iblis atau bukan nih? Enggak bercanda nah. Kalau bingung jadinya. Ya, kira-kira antum, kita nggak usah ngomong masalah kias-kiasan. Kira-kira manusia itu butuh mana? Lebih butuh mana? Kenapa? Butuh mana? Tanah atau api kira-kira? Antum bangun rumah di mana? Atasnya apa? Bawahnya apa? Tanah kan? Gak mungkin api, ya kan? Karena yang antum butuhkan itu banyak apa? Tanah. Ya, antum bikin jalan raya, bawahnya apa? Api. Kan gak mungkin. Walaupun api itu kita butuhkan juga. Ini kalau kita nggak ngomong masalah kias, gak usah ngomong masalah kias. Jadi yang lebih antum butuhkan apa? Tanah kan? Taib, barakallahu fikum. Balil i'timadu ala ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi. Akan tetapi kita harus apa? Bersandar kepada apa? Pilihan Allah. Ini harus kita pahami di sini. Kita harus bersandar kepada pilihan Allah, bahwasanya apa? Tanah lebih mulia daripada api, dan keputusan Allah, mengutamakan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahuwallahu yaf'alu ma yasha, dialah Allah yang telah mengatur berbuat sekehendak Allah. Wa yakhtaru ma yasha, dan dialah Allah yang memilih sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La i'tiradu alaihi, tidak ada yang bisa menyangkal dan membantah kuasa Allah. Kalau kita pakai analogi akal, pakai kias, maka kalau Allah katakan tanah lebih mulia daripada api, kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kehendak Allah dong, karena Allah yang menciptakan tanah dan api. Jadi Allah lebih tahu. Antum paham enggak? Allah lebih tahu mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia daripada makhluknya. Karena Allah yang menciptakan. Bagaimana manfaatnya, bagaimana mudaratnya, dan yang lainnya. Wa kadzalikal musyrikuuna qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rasul. Begitu pula orang-orang musyrikin, mereka mengkiaskan dengan meletakkan kias yang rusak ketika mereka mendustakan para rasul, dengan mengatakan in antum illa basyarum misluna, tidaklah engkau hanyalah manusia sama seperti kami, nggak ada bedanya. Jadi engkau wahai Nabi Nuh dan yang lainnya, engkau itu tidaklah beda dengan kami, itu sama engkau. Jadi ngapain saya hormat kepada kamu, ngapain saya taat kepada kamu? Orang kamu saja sama dengan saya manusia, maka nggak ada bedanya. Ini kiasnya siapa? Kiasnya orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Karena mereka berdalil dengan apa?
dengan manusia yang dimiliki oleh para nabi dan rasul untuk menghilangkan ketidakbenaran pada risalahnya rasul. Jadi mereka menghilangkan risalah rasul dan nabi karena sebab nabi dan rasul itu seorang manusia. Itu sebabnya intinya. Jadi kalau nabi dan rasul itu seorang malaikat, baru mereka mau taat, tunduk, patuh pada aturan nabi dan rasul. Allahu taala ala wa alam. Setelah kita akan lanjutkan pertemuan datang. Ini masih pembahasan bab ke-11 12 karena ada kias yang kedua nanti dikatakan kias asyabah yang mirip. Ya, sedikit-sedikit ya. Insyaallah untuk paham ya. Nyambung insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita azan? Barakallahu fikum. Wallahu taala ala wa alam. Silakan yang mau bertanya. Faham ya insyaallah ya? Silakan. Iya. 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 Nah ini bagus nih. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, man akala sauma awil basala fala yaqrabanna musallaya. Barang siapa yang dia makan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang dia makan bawang putih dan bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjidku, kata Rasul. Ya, ini kemudian kita menganalogikannya, mengkiaskan. Ustadz, kalau orang makan bawang putih bawang merah itu kan kata Rasul nggak boleh apa? Dekat ke masjid, nggak boleh sholat di masjid, ya. Tapi antum perhatikan, bukan berarti Rasul memerintahkan antum untuk sholat di rumah. Antum paham ya? Maksud Rasul itu jangan kalian makan bawang putih, bawang merah ketika hendak waktu mendekati waktu sholat. Ini kalau orang yang memahami dengan pemahaman yang salah, mengkiaskan dengan kias yang salah, waduh, aneh baru makan bawang nih. Ya udahlah, anak uzur sholat di rumah. Jadi setiap antum males makan bawang aja udah. Bener nggak? Iya kan? Bener kan ya? Ditanya, Abi kok nggak sholat di masjid Abi? Nih bawang nih, iya kan? Oh iya ya, bener Abi ya. Udah Abi di rumah aja Abi, sholat jamaah sama anak-anak. Bener nggak kira-kira kiasnya? Bener nggak kira-kira? Salah itu kiasnya, fasid, kiasnya salah itu. Ya, itu namanya kias yang rusak. Maksudnya Rasul itu jangan antum makan bawang dan makan bawang merah bawang putih itu ketika antum makan tidak sengaja, waktunya sudah masuk waktu azan, sudah masuk waktu sholat berjamaah, antum makan di situ. Paham nggak? Nah ketika itu apa? Jangan dekat ke masjid. Maksudnya antum diganti dulu bajunya, mandi dulu, ganti pakaian dulu, baru antum ke masjid. Bukan berarti antum sholat di rumah. Ya. Tapi kias yang benar itu ketika antum bau rokok atau bau ketek, bau badan, bau burket, maka jangan ke masjid dulu sebelum antum ganti pakaian. Itu namanya kias yang benar. Jadi dianalogikan oleh kita, cabang bau ketek, bau rokok, ya kan, dikiaskan diambil kepada cabang yang usul pokok, yaitu bawang putih dan bawang merah. Seperti itu namanya kias yang benar. Seperti itu ya. Jadi nggak harus bawang putih bawang merah saja. Kalau mengganggu antum, misalkan baru bangun tidur malamnya antum makan pete, jengkol, waduh, pas wah bau naganya kemana-mana, sebelah antum mau muntah kan, itu mengganggu, nggak boleh, itu zalim, itu nggak boleh ya, namanya zalim terhadap kaum muslimin yang lainnya. Ya sikat gigi dulu kayak ya. Atau kalau malas makan permen sambil jalan sebelum sholat berjamaah, seperti itu ya. Taib, barakallahu fikum ya. Allahu taala ala wa alam. Taib. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tapi insya Allah paham ya, insya Allah ya. Nanti sambil bertahap insya Allah paham tuh.
Taib. Ada yang mau bertanya? Nah, tadi kan secara nggak langsung kalau orang yang ngeminterin, ya kan? Orang yang ngeminterin orang tuh, wah, antum gak usah sholat dah. Antum kan habis makan bawang, ya kan? Udah kita sholat di rumah aja. Itu orang ngeminterin. Antum paham kan? Seperti itulah dikatakan orang banyak terjatuh kepada kesesatan karena salah dalam kias analogi. Taib, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup. Bingung mau nanya apa ya. Ada lagi mau bertanya? Cukup? Azan? Taib, silakan. Iya. 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 Kias. Ya. Apakah termasuk pada bagian kias ketika Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, ya kan? Kemudian dia minta uzur kepada Rasul agar boleh sholat di rumah, ya kan? Kemudian kata Rasul disuruh pergi. Pergi dia. Apa kata Rasul? Atas ma'un nida. Apakah engkau mendengar panggilan azan? Kemudian apa kata Ibnu Maktum? Qala na'am. Iya. Apa kata Rasul? Qala fa'ajib. Kalau begitu wajib bagimu untuk menghadiri sholat berjamaah. Karena engkau mendengar azan. Ya, itu bagaimana kemudian kita kiaskan? Bagaimana antum kiaskan kira-kira? Menurut antum, Mas Ari? Anda nanya ke antum lagi nih. Bagaimana antum mengkiaskan? Iya. Taib. Antum itu nggak ada uzur bagi antum. Walaupun antum capek habis lembur malamnya antum lembur, sip malam, antum pulang jam berapa biasanya? Jam 4 kan ya misalnya ya. Waktu azan subuh, tidak ada uzur bagi antum ketika antum mendengar azan, antum istirahat, tidur, sholat di rumah, tidak berjamaah. Antum mendengar azan, itu bukan uzur, ya. Itu bukan uzur namanya. Yang namanya uzur kalau antum sakit, itu baru uzur, atau hujan, itu baru uzur. Ya. Bahkan para ulama mengatakan bahkan hatta hujan yang kecil sekalipun, rintik kecil, itu kalau dikatakan hujan maka itu masuk uzur syar'i bolehnya seorang sholat di rumah. Hujan. Ya, sebagian para ulama mengatakan hujan yang deras. Ya, sebagian yang lain mengatakan hujan itu sudah masuk pada antum uzur. Kalau antum misalnya baru pulang, lelah, capek, itu bukan uzur. Tapi kalau antum sakit misalnya, sakit bagian kaki antum berdiri seharian, semalaman, antum lembur, antum pulang capek, sakit, itu baru namanya uzur antum. Itu namanya kias. Ya. Antum kiaskan yang sakit berat dengan apa? Yang sakit kecil antum ambil kepada hukum yang sakit asalnya itu sakit apa? Yang berat, kayak misalkan sakit antum demam, apalagi ya sakit yang lainnya dan sebagainya. Makanya ketika waktu itu terjadi Covid, ketika antum lagi batuk dan pilek, boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Karena itu antum namanya sedang uzur. Seperti itu. Itu namanya kias analogi, mengkiaskan suatu yang furu, yang cabang diambil kepada yang asalnya. Itu dikatakan kias sebab. Ya, kiasus sabab. Atau kias illah. Taib barakallahu fikum.
Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan datang. Kita tutup dengan kafaratul subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.